datang di Vida Petualang, Project Semester Gangsal 11 Broadcasting. Halo permisa, aku Cila. Aku Anieka. Kali ini kita akan mengajak kalian mengenal lebih dekat Monumen Pers. Tempat ini menyimpan jejak perkembangan dunia jurnalistik di Indonesia. Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Kota Solo, kota yang menyimpan sejarah dan budaya. Di balik megahnya kota ini berdiri sebuah bangunan bersejarah. Monumen Pers Nasional yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 59 Surakarta. Saksi bisu perjuangan pada jurnalis sejak zaman kemerdekaan. Halo teman-teman, aku Vida. Sekarang aku berada di Monumen Pers. Yuk ikut aku, kita telusuri isi monumen ini. Mengenal lebih dekat budaya dan sejarah Pers Indonesia. Setelah kita menuju pintu masuk, kita akan melihat kentongan suara duga. Monumen Pers Nasional ini salah satu unit pelaksana teknis Museum Komunikasi dan Media milik Kementerian Komunikasi dan Media Digital Indonesia. Di sini mengelola benda bersejarah terkait perjalanan pers di Indonesia. Artinya, museum ini mengkomunikasikan kepada masyarakat luas dan juga dipercaya mendokumentasikan bukti terbit media cetak di Indonesia. Sekarang kita akan menuju ke ruangan pamer pers. Di sana ada apa aja? Yuk kita lihat bersama-sama. Di belakang saya sudah ada radio kambing. Nah, kalian tahu nggak apa itu radio kambing? Radio kambing adalah pemancar radio Republik Indonesia yang disembunyikan di kandang kambing, salah satu rumah warga yang bertepatan di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah. Di sini ada banyak model mesin ketik yang digunakan oleh orang terdahulu untuk mengetik pesan, koran, dan majalah. Selain ruang pamer pers, di Monumen Pers Nasional juga ada ruang baca koran. Di sini banyak orang terdahulu yang dapat kalian baca. Nah, di perpustakaan ini tersedia berbagai buku yang bisa kalian baca. Selain membaca buku, di perpustakaan ini juga bisa digunakan untuk mengerjakan tugas. Oke, saya sudah bersama staf pemandu dari Monumen Pers Nasional. Dari Kak siapa? Jangan Kak Ayu. Nah ya Kak Ayu, mari kita tanya-tanya seputar Monumen Pers Nasional ini. Apa tujuan untuk Monumen Pers ini? Oke, jadi Monumen Pers Nasional itu sendiri adalah salah satu unit pelaksana teknis museum yang berada di bawah Ditjen Komunikasi Publik dan Media milik Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia ya. Dan di sini kita mengelola yang namanya benda-benda bersejarah yang terkait dengan perjalanan pers di Indonesia. Tentunya kita punya tugas untuk mengkomunikasikan ini kepada masyarakat luas. Ya. Dan lebih dari itu, kita juga punya tugas dan dipercaya untuk mendokumentasikan bukti terbit media cetak yang ada di Indonesia. Di sini kita punya koleksi media cetak itu sekitar 350.000 edisi koran aja ya. Iya. Itu yang Koran itu sebanyak itu Kak? koran itu sebanyak itu dan akan terus bertambah setiap harinya karena kita menyimpan dari era kolonial dari sebelum kemerdekaan sampai dengan hari ini. Wah. Untuk koleksi tertuanya itu kita dari tahun 1816 ya. Itu masih menggunakan bahasa Belanda. Oh, masih ada di sini? Masih ada, masih bisa teman-teman lihat di layanan baca media cetak Monumen Pers Nasional. Oke. Sejak kapan Monumen Pers ini dibuka untuk umum Kak? Oke, untuk Monumen Pers sendiri ini diresmikan di tanggal 9 Februari tahun 1978, tapi benar-benar dibuka fungsinya untuk umum sebagai museum itu di tahun 1980 ya Kak ya. Oh, 1980. Apa tantangan dalam menjaga dan mengelola monumen ini? Ada tantangan gitu Pak? Kalau tantangannya itu banyak ya. Iya. Banyaknya itu karena sekarang kita sudah
berpacu dengan yang namanya zaman. Iya, zaman. Monumen ini sudah tua, untuk gedungnya sendiri kita sudah berusia lebih dari 107 tahun. Oh, 107 tahun. 107 tahun ya, Selama karena itu ya? iya, karena untuk gedungnya sendiri kita berdiri dari tahun 1918 ya. Iya. Dan sudah terdaftar sebagai salah satu cagar budaya yang ada di Indonesia. Makanya tantangannya adalah bagaimana untuk kita tetap mempertahankan gedung ini agar tetap ada dan bisa bertahan sampai dikenal banyak orang. generasi berikutnya. Betul. Dan selebihnya tantangan saat ini itu adalah tentunya banyak sekali generasi muda yang udah jarang nih mau jalan-jalan ke museum. Iya, benar-benar ya. Lebih banyak yang nongkrong atau lebih banyak yang jalan-jalan ke museum kira-kira? Yang nongkrong. Ya, nah, itu salah satu caranya adalah bagaimana kita biar bisa tetap menarik teman-teman muda ini mau ke museum, minatnya seperti apa. Nah, di situ Monumen Pers Nasional punya layanan pendukung ya teman-teman ya. Jadi ada selain layanan museum, kita punya layanan baca media cetak yang isinya adalah koleksi surat kabar, tabloid dan juga majalah, itu baik yang berupa koleksi fisik maupun yang sudah kita alih mediakan ke bentuk media digital. Oh, Dan juga ada layanan perpustakaan yang nyaman banget kalau buat teman-teman Iya, yang Kak, tadi udah kesana. udah kesana ya. Iya. Udah, itu Nyaman buat banget juga. tugas, mau Iya. atau mau nyantai aja nongkrong aja di sana, boleh banget. Iya. Di sini. Apakah ada Kak alat-alat jurnalistik Tempo dulu yang ada di sini? Untuk alat-alat jurnalistik itu sekarang kita punya koleksi mesin ketik. Iya, Mesin ketik yang tentunya kita punya beberapa mesin ketik itu adalah hasil hibah dari jurnalis-jurnalis besar yang ada di Indonesia. Ada juga kamera bersejarah seperti contohnya miliknya Pak Fuad Muhammad Safruddin. Beliau ini adalah jurnalis Bernas Jogja. Iya. Yang kebetulan memang nasibnya tidak seberuntung jurnalis lainnya. Diserang di saat pagi hari oleh orang tidak dikenal, dan kameranya itu oleh keluarganya sekarang disimpan di Monumen Pers Nasional. Iya, yang di sana tadi ya, Kak? Iya, Iya, di sini. pameran tadi. Dipamerkan. Iya. Betul. Harapan ke depan untuk Monumen Pers Nasional itu seperti apa, Pak? Kak. Harapannya tetap ada, terus ada, dan yang pasti buat generasi muda juga, ayo kita sama-sama menjaga dan juga melestarikan apa yang ada di Monumen Pers Nasional. Ya, terima kasih atas waktunya dan informasi yang sangat bermanfaat, Kak. Ya, terima kasih. Dunia jurnalistik Indonesia tidak lepas dari sejarah perjuangan Indonesia. Datangi, pelajari, dan kunjungi di Monumen Pers Nasional. Saya Vida, terima kasih, dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Jelajah kita kali ini di Monumen Pers memperlihatkan betapa kayanya Monumen Pers. Tempat ini juga cocok untuk menghabiskan waktu atau sekedar menikmati suasana edukatif yang nyaman. Semoga tayangan kali ini memberikan manfaat bagi teman-teman. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Bye-bye! Di saat sore datang, disitulah aku pulang. Di saat penat mengundang, mending kita dengerin Spotify aja. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Spotify bikin beda suasana. Be yours. Wanna be yours. Spotify bikin beda suasana. Dengarkan lagu secara gratis tanpa iklan dengan fitur premium. Download aplikasinya sekarang.